Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan sikap yang konfrontatif di panggung perdagangan internasional. Ia menerapkan tarif impor secara timbal balik terhadap sejumlah negara di kawasan Asia. Kebijakan ini menjadi lanjutan dari deretan panjang keputusan tarif yang sebelumnya sudah memicu kontroversi luas. Bahkan, jauh sebelum ini Trump juga telah mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara di Eropa. Langkah yang langsung menyulut perdebatan sengit dengan para pemimpin di kawasan tersebut. China tentu bukan pemain baru dalam konflik dagang semacam ini, terutama jika menyangkut Amerika Serikat. Namun dinamika kali ini menunjukkan eskalasi yang tak bisa diabaikan begitu saja. Beijing merespon keras terhadap tarif yang diberlakukan Trump dengan menyatakan bahwa mereka akan segera mengambil tindakan balasan. Trump pun tidak bergeming, ia justru melontarkan ancaman yang lebih ekstrim. Tarif terhadap China bisa saja dinaikkan hingga 104%. Lantas, apa yang sebenarnya sedang berlangsung di balik ketegangan ini? Mengapa friksi dagang antara dua negara raksasa ini justru semakin tajam? Beberapa hari sebelum pengumuman resmi Trump tentang tarif impor baru, perwakilan pemerintah China sudah lebih dulu menggelar pertemuan strategis dengan delegasi dari Korea Selatan dan Jepang. Langkah ini menunjukkan bahwa China tidak bertindak terburu-buru. Mereka tampaknya menyusun langkah-langkah dengan cermat, memastikan bahwa respon yang diberikan bukan sekedar reaksi emosional, melainkan keputusan diplomatik yang terukur. Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama antara ketiga negara sebagai bentuk antisipasi terhadap tekanan ekonomi baru dari arah Washington. Di dalam forum itu, para menteri perdagangan dari China, Korea Selatan, dan Jepang sepakat untuk mempercepat proses negosiasi terkait pembentukan perjanjian perdagangan bebas tiga pihak. Inisiatif ini dirancang untuk memperluas akses pasar dan mendukung stabilitas perdagangan di kawasan maupun skala global. Namun sebelum rencana itu benar-benar berkembang, pukulan telak datang dari Gedung Putih. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden Trump secara resmi menetapkan tarif tambahan terhadap sejumlah negara, termasuk China. Dalam kebijakan terbaru itu, produk-produk asal China dikenai tarif tambahan hingga 34%. Alhasil, total tarif impor yang dibebankan pada barang-barang dari China sepanjang tahun ini melonjak signifikan hingga menyentuh angka 54%. Angka yang jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan oleh pihak manapun. China jelas tak tinggal diam. Tak butuh waktu lama pemerintah di Beijing langsung memperlakukan tarif balasan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor asal Amerika Serikat. Namun balasan itu tidak berhenti di sana. China juga mulai membatasi ekspor beberapa jenis tanah jarang, bahan penting yang selama ini banyak dibutuhkan dalam industri teknologi tinggi. Kebijakan ini sontak memperkeruh suasana, membuat konflik dagang antara kedua negara makin tajam dan kompleks. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa negaranya akan berdiri teguh untuk melindungi hak dan kepentingan sah mereka. Menurutnya, tindakan yang diambil AS yang diklaim sebagai langkah timbal balik sejatinya hanyalah upaya sepihak yang egois, memaksakan kepentingan nasional dengan mengabaikan norma dan kesepakatan internasional. Lin Jian menilai kebijakan tersebut mencerminkan watak unilateralisme, proteksionisme, serta bentuk tekanan ekonomi yang tidak dapat dibenarkan. Respon cepat dari China itu rupanya langsung ditanggapi oleh Trump. Lewat unggahan di akun media sosialnya, ia menyatakan bahwa China telah mempermainkannya dengan cara yang keliru. Trump juga menyindir bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Beijing adalah cerminan dari kepanikan. Namun jika melihat lebih dalam, pernyataan Trump justru mengisyaratkan bahwa ia pun tengah berada dalam tekanan. Pada tanggal 8 April 2025, kembali melalui media sosial, Trump mengumumkan rencananya untuk menaikkan tarif impor dari China hingga 50%. Jika otoritas China tidak segera mencabut kebijakan balasan yang mereka terapkan. Pemerintah China menilai bahwa keputusan tarif yang dijatuhkan AS telah melanggar prinsip perdagangan yang adil dan merugikan kepentingan ekonomi mereka. Sebenarnya ketegangan ini sudah mulai meningkat sejak awal tahun. Pada Januari 2025, Trump terlebih dahulu mengenakan 2 gelombang tarif tambahan sebesar 10% terhadap seluruh barang impor dari China. Meskipun demikian, China tetap bertahan dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ketika Trump kemudian kembali menaikkan tarif hingga 34%, Beijing pun tidak menunggu lama untuk merespon. Mereka segera merancang skema balasan yang proporsional. Tarif sebesar 34% dikenakan pada semua produk asal AS. Kebijakan tersebut diumumkan secara resmi oleh Komisi Tarif Bea Cukai di bawah Dewan Negara Cina pada hari Jumat yang lalu, dan akan mulai diberlakukan pada 10 April 2025.
Ternyata kebijakan tarif tambahan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap China tidak semata-mata soal perang dagang. Di balik ketegangan itu terselip agenda lain yang tak kalah besar, yakni keinginan pemerintah Trump untuk mengambil alih TikTok, platform media sosial raksasa yang berasal dari China. TikTok yang kini memiliki pengguna di hampir seluruh belahan dunia dan mendatangkan keuntungan dalam jumlah fantastis, dianggap terlalu strategis untuk dibiarkan berada sepenuhnya di bawah kendali perusahaan China. Tak heran jika Amerika menunjukkan minat besar untuk memilikinya. Pada 3 April lalu, Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia bersedia mempertimbangkan pelonggaran tarif impor terhadap China. Tentu saja dengan syarat Beijing harus bersedia melepas TikTok ke pihak Amerika. Dalam pernyataannya, Trump bahkan menyebut bahwa China mungkin akan segera menghubunginya dan memberi sesuatu yang bagus sebagai bagian dari kesepakatan. Namun sebenarnya polemik mengenai TikTok sudah mengemuka sejak akhir tahun 2024. Saat itu pengadilan banding federal di Washington DC mengeluarkan putusan yang mendesak induk perusahaan TikTok, ByteDance yang bermarkas di China untuk segera menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada pihak lokal. Jika tidak, maka TikTok terancam dilarang beroperasi di wilayah AS mulai 19 Januari 2025. Jaksa Agung AS Merrick Garland menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mencegah potensi ancaman dari pemerintah China yang dituduh menggunakan TikTok sebagai alat untuk mengakses data sensitif milik jutaan warga Amerika Serikat, sekaligus memanipulasi konten yang ditayangkan kepada publik Amerika. Namun, rencana pemisahan TikTok dari ByteDance tampaknya kembali menemui hambatan. Ketegangan yang meningkat akibat tarif tambahan tampak memperkeruh situasi. Pemerintah China menunjukkan sikap keras yang secara tidak langsung berdampak terhadap berbagai bidang lain, termasuk urusan akuisisi ini. Merespon dinamika tersebut, pada Jumat lalu, Trump mengumumkan bahwa ia memperpanjang tenggat waktu penjualan TikTok selama 75 hari. ByteDance diberi waktu tambahan untuk menjual operasional TikTok di AS kepada perusahaan non-China. Jika syarat ini tak dipenuhi, maka sesuai dengan aturan hukum yang telah dirumuskan sejak 2024 dan seharusnya mulai berlaku Januari 2025. Aplikasi tersebut akan resmi dilarang di wilayah Amerika Serikat. Memanasnya konflik ekonomi antara dua kekuatan terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, telah mengundang berbagai tanggapan dari para pakar. Banyak analisis menilai bahwa pertarungan tarif ini bukan sekedar adu kekuatan ekonomi, melainkan juga membawa konsekuensi global yang tidak bisa dianggap remeh. Wang Wen, seorang analis keuangan asal China, menilai bahwa langkah balasan Beijing dalam bentuk tarif tambahan berpotensi mengganggu aliran ekspor dari Amerika. Menurutnya, meski barang-barang asal China seperti baterai litium dan mainan kini dikenai bea masuk hingga 54%. Sebaliknya, ia menyoroti bahwa komoditas unggulan dari Amerika Serikat seperti kedelai dan minyak mentah justru kurang mampu bersaing di pasar China yang kini lebih selektif dan beragam. Di sisi lain, analisis ekonomi dari UBS memberikan peringatan keras. Mereka menyatakan bahwa jika tarif yang saat ini diterapkan tidak segera dikurangi dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan ke depan, Amerika bisa saja tersesat ke dalam jurang resesi. Bukan hanya perlambatan ekonomi, UBS juga menyoroti potensi jatuhnya pasar saham secara signifikan. Faktanya, indeks S&P 500 sudah tercatat anjlok lebih dari 10% hanya dalam 2 hari perdagangan terakhir menjelang akhir pekan. Dampak dari perang tarif ini tentu tak berhenti di 2 negara saja. Negara-negara tetangga dan kawasan Asia secara luas juga ikut merasakan gejolaknya. Namun, pemerintah China tampaknya telah melakukan manuver yang cukup efektif untuk menenangkan pasar domestik. Pada Selasa 8 April 2025, bursa saham di China dan Hong Kong mulai menunjukkan pemulihan. Penguatan ini didorong oleh dukungan aktif dari otoritas Beijing setelah aksi jual besar-besaran beberapa hari sebelumnya, akibat kekhawatiran akan tarif yang baru diberlakukan. Hari itu, pasar saham Asia secara umum berada dalam tren positif. Ini memberi sedikit angin segar setelah beberapa hari sebelumnya pasar bergerak dalam tekanan. Bursa Shanghai tercatat menguat 0,6%, Hang Seng di Hong Kong melonjak 2%. Indeks Kospi Korea Selatan naik 1,6%. Nikel Jepang melesat hingga 6,4% dan bursa Malaysia naik tipis sebesar 0,4%. Meski begitu, penguatan ini masih dianggap rapuh. Konflik dagang antara Amerika Serikat dan China belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kedua negara terus bersikap keras, saling menekan melalui tarif dan kebijakan ekonomi lainnya. Tidak ada indikasi bahwa mereka akan segera duduk di meja perundingan.
Untuk saat ini, jalan yang dipilih tampaknya masih jalan konfrontasi, dan dunia pun harus bersiap dengan segala kemungkinan yang akan muncul dari dinamika tersebut.